Lihat masalah MIP, yang pertama harus benar-benar diperhatikan adalah dasar hukumnya. Jadi apakah ini bentuknya Kepmen, apakah bentuknya permen, atau bentuknya PP atau perpres, itu benar-benar harus dipikirkan dan harus mempunyai perangkat hukum yang benar, sehingga dalam menjalankannya dasar hukumnya cukup kuat. Yang kedua, setelah diputuskan dasar hukumnya, tentunya harus dibuat perangkat-perangkat hukum dan perangkat-perangkat untuk menjalankan sistem MIP ini, karena ini menyangkut dana yang tidak kecil. Ya, jadi memang agak lama sedikit tidak apa-apa, yang penting secara hukum ini sah, ini legal dan bisa dijalankan. Dan yang ketiga, tentunya setelah perangkat-perangkat hukum ini ditentukan, baru kemudian dibentuklah badan yang mengelola tersebut. Penunjukan siapa yang mengelola itu pun harus dilakukan secara transparan, secara menurut prosedur yang berlaku. Sehingga proses sampai terbentuknya badan yang mengelola iuran pungut ini benar-benar dilaksanakan secara transparan dan mengikuti aturan yang berlaku. Itu yang menurut saya harus benar-benar dilakukan sebelum kegiatan iuran pungut ini dilaksanakan. Oke, baik. Tadi terkait antara Kepmen ataupun juga Permen begitu, tapi dari pengusaha sendiri sebetulnya ada tidak sih keinginan khusus begitu ya aturan ini dalam bentuk apa, Pak? Dari sisi pengusaha, tentunya kami yang kami inginkan adalah aturan hukumnya jelas, kemudian apakah itu bentuk PP atau bentuk peraturan menteri, itu yang menjadi concern dari kami di pelaku usaha batubara adalah dengan aturan ini transparansinya bisa terjamin, kemudian pelaksanaannya juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi yang penting adalah kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena kami melakukan yang saya tahu adalah penyetoran dana dulu sebelum kami bisa menjual batubara kami. Dan pada waktu kami melakukan penagihan, tentunya ini perlu kepastian hukum. Jadi untuk kami, bentuknya apapun itu juga, yang penting ada kepastian hukum yang menjamin bahwa uang dana kami yang kami setorkan kepada badan tersebut bisa kami dapatkan kembali. Oke, baik. Tadi Ya. sekali lagi poin utamanya yang penting adalah kepastian hukumnya ya Pak Ido. Tapi di satu sisi begitu ya, seiring dengan tenggat waktu untuk penetapan dari MIP ini sendiri juga kan terus bergeser begitu ya Pak ya. Ini juga sudah dinanti-nanti juga oleh para pelaku pasar, tapi oleh para pengusaha tentunya. Tapi di satu sisi terkait dengan hal ini begitu ya, apakah memang ada kerugian tersendiri Pak bagi pengusaha ketika MIP ini juga semakin lama diterapkan? Apalagi kita ketahui juga bahwa pergerakan harga batubara juga kan terus berubah begitu. Seperti apa tanggapan Anda Pak? Untuk pelaku batubara yang mengirimkan atau menjual batubaranya ke PLN, bagi yang mengirimkan batubara dan mempunyai kontrak dan mengirimkan batubaranya ke PLN melebihi jumlah DMO, semakin lama ini dilaksanakan tentunya karena ini nanti tidak akan berlaku surut, maka yang sudah kami kirimkan kelebihan-kelebihan tersebut, misalnya kalau ini diberlakukan bulan Maret, maka dana kompensasi yang kami terima untuk kelebihan pengiriman Januari sampai Februari sudah hanya yang hilang Januari Februari. Semakin lama ini mulai dijalankan, maka volume kompensasi atas kelebihan volume batubara yang kami kirimkan ke PLN menjadi hilang. Itulah kerugian bagi para produsen batubara yang mengirimkan kelebihan, mengirimkan batubara kepada PLN melebihi kewajiban DMO untuk PLN. Jadi kalau yang tidak mengirimkan batubaranya ke PLN tentunya tidak terpengaruh, atau bagi perusahaan-perusahaan yang mengirimkan sesuai dengan DMO batubara untuk PLN itu pun tidak terpengaruh. Ya, yang terpengaruh adalah yang mengirimkan batubaranya melebihi dari persentase DMO yang diharuskan.
Oke, baik. Kemudian Pak, dari informasi yang kami dapatkan gitu ya, bahwa salah satu poin pembahasan yang cukup alot ini adalah terkait dengan penetapan ataupun juga untuk pungutan ini sendiri dikenakan PPN begitu ya, terhadap kegiatan himpun salur ini sendiri. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa Pak? Dan sejauh ini mungkin dari yang Anda ketahui begitu pembahasannya sudah sejauh apa terkait dengan penetapan dari PPN ini Pak? Eh, Menurut saya tidak mengetahui dasar pengenaan PPN. Karena ini kan adalah dana kompensasi. Yang saya tahu itu PPN adalah pajak pertambahan nilai karena ada perlakuan terhadap suatu produk. Nah, sementara ini kan adalah dana kompensasi. Jadi menurut saya tidak tepat dana kompensasi ini diberlakukan PPN. Gitu, Mbak. Oke, baik. Oke, baik. Jadi artinya tidak tepat ya menurut Anda untuk dana ini dikenai oleh PPN begitu. Tapi di satu sisi sejauh ini kan kita ketahui juga bahwa pembahasan untuk MIP ini juga masih terus berlanjut begitu Pak. Tadi seperti yang Anda sampaikan juga bahwa poin utama yang juga menjadi perhatian dari para pelaku usaha ini adalah terkait dengan siapa saja yang ditunjuk untuk nanti bisa mengawasi ini. Nah, tapi sejauh ini untuk berdasarkan perkembangan menurut Anda begitu ya, apa yang menjadi poin penting dari sisi pengelolaan ini? Siapa yang ditunjuk menjadi pengelola atau pengawas untuk MIP ini sendiri, Pak? Untuk pengelolaan seperti saya sebutkan tadi pertama kali, harus ada transparansi dalam penunjukannya. Harus ada yang kompeten. Badan yang benar-benar kompeten untuk melakukan tersebut. Apakah itu yang nanti ditunjuknya adalah badan usaha milik negara, atau kan bank, atau apa saja, itu yang penting prosesnya ada, proses PQ-nya ada. Ya, proses pemilihan dia ada syarat-syarat yang harus penuhi. Sehingga badan tersebut memang bisa mengelola dana yang sebesar itu. Kemudian keterwakilan dari beberapa pihak yang berkepentingan terhadap dana hasil pungut batubara ini pun harus ada di dalam badan tersebut. Yang pertama adalah tentunya dari Kementerian SDM harus ada keterwakilannya. Kemudian mungkin dari Kementerian Keuangan karena dia akan mengawasi bagaimana transparansi dan pelaksanaan proses iuran pungut ini dan pengembaliannya. Kemudian tentunya harus ada keterwakilan dari pelaku industri batubara. Kalau pelaku industri batubara pun menurut saya harus ada di dalam badan tersebut sebagai wakil dari pelaku usaha batubara. Oke. Dan tentunya harus ada juga satu orang atau pihak independen yang bertugas mengawasi bahwa kepentingan semua pihak itu berjalan dengan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jadi menurut saya keterwakilan dari keempat pihak tersebut harus ada di dalam badan tersebut.